Bang Rey, berarti angka swing voters di Jakarta sangat tinggi sekali. Dan Jakarta itu adalah pemilih yang sangat realistis. Bagaimana cara meyakinkan mereka? Nah, ini yang sekarang ini kan kita beredar semacam himbauan ya. Jadi datang ke TPS coblos semua, alias golput itu sebetulnya gitu. Cuma golput dalam model yang lain kan. Nah, saya mau mengatakan begini, kalau Anda kecewa kepada partai politik, ya Anda beri sanksi partai politiknya. Bang Rey, Anda sepakat Pilkada DKI Jakarta tahun ini akan kemungkinan golputnya tinggi karena Anies tidak maju sebagai pemilik suara elektabilitas tertinggi di Jakarta saat ini? Kalau saat itu masih ada 2 pasangan, saya kira akan tinggi. Tapi dengan adanya 3 pasangan ini, saya kira akan sangat banyak menurunkan ya tingkat golput di Jakarta. Tapi dengan 3 pasangan ini, siapa yang paling diuntungkan dengan tidak majunya Anies, Bang Rey? Oh, saya kira mungkin akan lebih banyak ke ke pasangan Rano, gitu. Karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Rano. Karena Pramono dan Rano Karno dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Betul. Oke. Itu satu. Yang kedua ada proses yang kita sebutkan itu tadi. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia, tiba-tiba meninggalkan. Tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil kan, Suswono. Jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies ya tentu kita nggak akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal gitu. Bang Rey, berarti angka swing voters di Jakarta sangat tinggi sekali dan Jakarta itu adalah pemilih yang sangat realistis. Bagaimana cara meyakinkan mereka? Nah, ini yang sekarang ini kan kita beredar semacam himbauan ya. Jadi datang ke TPS coblos semua, alias golput itu sebetulnya gitu. Cuma golput dalam model yang lain kan. Nah, saya mau mengatakan begini, kalau Anda kecewa kepada partai politik, ya Anda beri sanksi partai politiknya. Kan Anda sebetulnya pemilik kedaulatan kan. Ya. Kecewa dengan partai politik berarti Dharma dan Kun yang diuntungkan. Kan ada alternatif. Kan bukan hanya 1, bisa 2. Ya. Alternatifnya kan ada 2. Kecuali kalau saya berbicara cuma ada 2 pasangan kan. Kalau saya mengatakan ini tidak, yang lain yang untung. Ini kan ada 3 pasangan. Nah, yang saya mau katakan itu bukan dalam konteks itu. Saya sedang menggagas gerakan bukan anti ya, gerakan jangan golput. Gitu. Kenapa? Karena kan ada 43 daerah yang kota kosong. Kalau Anda membiarkan kota kosong itu menang, tidak ada pengisinya, yang menang ini adalah memang yang menginginkan supaya kota kosong gitu. Nah, oleh karena itu datang ke TPS, menangkan dan beri sanksi kepada partai politik yang nggak menemukan haknya untuk mencalonkan orang sebagai pasangan calon gitu. Oke. Nah, begitu juga mereka yang kecewa terhadap partai politik karena partai politik nggak mendengar aspirasi mereka, berikan sanksi kepada mereka. Pilkada ini adalah pilkada di mana partai-partai politik yang abai diberi sanksi. Oke, Bang Riza, kemenangan ataupun suara dari pasangan RK dan Suswono ini sangat bergantung kepada kepuasan masyarakat terhadap masa-masa akhir pemerintahan Jokowi. Apakah Anda sepakat kalau Jokowi isunya positif, maka akan berimbas positif pula terhadap RK. Tapi kalau sebaliknya, tentu akan menjadi negatif untuk RK dan Suswono. Ya, saya kira suara Pak Jokowi tidak serta-merta menjadi suara RK Suswono ya. Pertama, setiap partai-partai pendukung itu punya basis masing-masing. Kadarnya beda-beda setiap partai. Kemudian yang kedua, setiap calon juga punya basis pemilih. Bang RK punya basis pemilih sendiri, Bang Suswono punya. Kemudian begitu juga Pak Jokowi punya basis pemilih sendiri. Begitu juga Pak Prabowo dan Mas Gibran. Artinya jadi tokoh-tokoh ini dan situasi seperti ini akan memberi pengaruh yang besar bagi kemenangan RK. Pak Riza, berarti Kim Plus harus memisahkan diri dari Kim dong, Koalisi Indonesia Maju. Kenapa harus memisahkan? Kim Plus itu jadi satu di Jakarta, sekalipun di beberapa daerah berbeda. Tapi daerah lain juga kami Gerindra umpamanya dengan PDIP banyak berkoalisi. Ya. Kami dengan PKS banyak, dengan Nasdem, dengan PKB, dengan P3 itu biasa. Bahkan kami sesama Kim di beberapa daerah, umpamanya di Banten katakanlah yang dekat juga berkompetisi. Itu biasa, itu sehat. Pak Prabowo menyampaikan tidak mesti kalau kita berkoalisi di tingkat nasional, kemudian juga harus semua daerah sama. Ini demokrasi, boleh kita berbeda di daerah-daerah. Makin banyak pilihan makin baik. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo di Rapimnas kemarin. Iya, kalau untuk supaya tidak banyak pemilih yang golput, apa kiat dari Dharma dan Kun Wardana?
Menurut saya idenya Pak Dharma itu sangat brilian ya menurut saya. Karena selama ini pembangunan di Jakarta itu selalu menempatkan rakyat atau masyarakat sebagai objek, tidak benar sebagai subjek. Nah, Pak Dharma ini kepengen bahwa pembangunan di Jakarta itu menempatkan rakyat sebagai subjek. Jangan ada kata-kata apakah itu pembangunan modern, apakah itu teknologi modern yang kemudian menggerus kemanusiaan. Oke, Bang Ruhut dari Pramono dan Rano Karno, bagaimana cara memanusiakan orang-orang di Jakarta supaya pembangunannya benar-benar pro kepada rakyat, bukan pro pada penguasa? Jadi kan seperti saya katakan, Ibu selalu menugaskan kami, Ketua Umum kami Ibu Mega, PDI Perjuangan itu rakyat. Jadi melebur bersatulah dengan rakyat. Dan lihat, hebat nggak? Bahkan saya nggak bilang apa, RK juga meniru. Kenapa? 2 hari yang lalu ketemu dengan para tokoh-tokoh yang pernah jadi gubernur di sini. Pak Edi Nalapraya, udah itu Bang Yos beberapa. Dan kemarin Faujibowo, kemarin RK juga kan. Udah itu sekarang terlihat sekali pembangunan nasional itu bagaimana Rano Karno mengangkat masalah budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Begitu juga Mas Pram, masalah sandang pangan, ya. Mereka belusukan. Wah, saya juga kaget. Waduh, Mas Pram lebih tua dari aku kok lebih militan. Aku pun harus lebih militan. Kenapa? Aku sama Ibu Siti beda-beda tipis. Umur aku 17, Ibu Siti 37. Kebalikannya tapi ya. Kebalikannya 71 dan 73. Lihat, ibu kita kan semangat banget nih. Aku tadi pagi di TV One ketemu ibu. Ibu, waduh, ini ibu menteri kita loh. Jadi memang umur itu bukan segala-galanya, tapi yang penting hati kita maju terus. Baik, saya ke Bang Rey. Bang Rey, saat ini Jakarta sudah bukan ibu kota, katanya akan menjadi pusat bisnis. Berarti nantinya gubernurnya harus mentingin cuan-cuan bukan rakyatnya. Oh ya jelas tidak, kalau itu yang mereka lakukan saya kira akan sangat sulit ya. Tapi begini, kalau di Jakarta itu saya kira ada 3 segmentasi pemilih ya. Pertama adalah kaum rohawanian yang kita identikan juga di dalamnya adalah kaum etnik ya. Nah di Jakarta itu ada 3 etnik besar kan. Jawa yang pertama, Jawa, Sunda yang kedua, Betawi yang ketiga. Nah, yang lain adalah kelompok intelektual, cendekiawan dan juga budayawan. Dan yang terakhir memang Jakmania. Jakmania ini adalah faktor penting untuk menentukan. Ya, kita akan lihat juga kemana suara Jakmania akan diberikan, Nis ya. Iya, kita juga akan nantikan siapa yang mampu mengambil hati warga daerah khusus Jakarta sekarang. Kami akan kembali pekan depan. Saya Anissa Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Selamat malam dan sampai jumpa.